firman-Ku buatku berharga. Tuhan, ku bersorak, ku mau beritakan kasih-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu. Roh yang kudus tinggal dalamku, bangkitkan jiwa yang lelah, membakar hati yang rindu, melihat Engkau nyatakan kuasa lawatan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama menyanyikan Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 63 ayat yang keempat dalam terjemahan lama. Mazmur 63 ayat yang keempat dalam terjemahan lama berbunyi demikian. Karena kemurahan-Mu itu terlebih baik daripada hidup, bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Kemurahan Tuhan lebih baik daripada hidup. Mengapa? Sebab ketika orang itu mendapatkan kemurahan sehingga dia tetap hidup, maka hidupnya itu berubah. Menjadi berarti, menjadi indah, menjadi berguna buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan daripada Lazarus, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, bagaimana ketika dia sudah 4 hari di dalam kubur, dan Tuhan Yesus pun berteriak, "Hai Lazarus, bangunlah." Lalu Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, dia keluar, masih terbebat semuanya. Dan kemudian yang terjadi apa? Dia hidup. Ketika Lazarus hidup, Lazarus mensaksi kepada orang-orang di kampungnya, kepada orang-orang di sekitarnya, dimanapun dia bertemu dengan orang, dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan dia yang sudah mati jadi hidup. Dan akhirnya apa? Banyak orang-orang Yahudi saat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat kesaksian hidup daripada Lazarus. Kenapa? Lazarus mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang seharusnya sudah mati 4 hari. Kemurahan Tuhan bangkit kembali. Demikian juga oleh kemurahan Tuhan, saya pun juga sama mendapatkan kesempatan hidup. Dokter mengatakan Pak Hari sudah sampai di terminal. Dengan kata lain, sudah sampai akhir tujuan hidup ini. Tapi dokter pun juga mengatakan, mohon doanya. Dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika dokter sudah angkat tangan, sudah nggak mampu, ilmunya sudah nggak sampai di situ, sudah berakhir. Tapi ketika dokter ini mau mengakui, mohon doanya. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Dan ketika sidang jemaat berdoa buat saya, kemurahan Tuhan terjadi. Hari ini saya masih hidup. Meskipun saat itu begitu kritis, sudah memakai ventilator, karena ventilator sudah waktunya, bahkan hendak dilubangi di trakeostomi. Karena waktunya sudah sampai, harus diganti, sebab kalau tidak nanti infeksi. Tapi semuanya Tuhan lakukan. Tuhan lewatkan semuanya. Enggak jadi masuk maut, tapi diundur oleh Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, saya ada sampai hari ini. Sebab itu kita belajar sama-sama yaitu tentang kemurahan Tuhan. Definisi kemurahan Tuhan itu apa? Yang pertama, sekalipun enggak layak, tapi mendapatkan. Itu kemurahan Tuhan. Enggak layak tapi mendapatkan. Yang seharusnya binasa oleh kemurahan Tuhan tetap hidup. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu memberi atau mendapat lebih dari yang patut. Seharusnya dia cuma dapat 5. Tapi karena ada kemurahan, dia bisa mendapatkan 10. Ini kemurahan. Contoh ketika Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, di perbatasan Tirus dan Sidon, dia hendak masuk ke sebuah rumah dan dia hendak masuk di situ secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang terjadi apa? Di mana Tuhan berada, itu banyak orang mencari Tuhan. Sebab apa? Mereka sangat perlu, mereka sangat membutuhkan. Apalagi seorang perempuan ini, yang anak perempuannya kerasukan roh najis. Dia mencari Tuhan, dia berusaha mendapatkan Tuhan. Dan ketika dia datang, langsung dia bersujud kepada Tuhan. Ini perempuan Sirofenisia. Dan yang terjadi apa? Dia memohon kemurahan Tuhan. Dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-26 dikatakan, perempuan itu adalah seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia, dan ia memohon kepada Yesus supaya ia mengusirkan setan itu keluar dari dalam anak perempuannya.
Dia nggak sanggup, dia nggak bisa. Ketika anaknya dirasuk roh jahat, anaknya begitu menderita, dia minta tolong Tuhan lepaskan anakku dari roh najis ini, lepaskan anakku ini dari roh jahat ini. Dia memohon kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, biarlah anak-anak dikenyangkan lebih dahulu, sebab enggak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Tuhan hanya mau melayani orang-orang Israel lebih dulu saat itu. Tapi jawaban perempuan ini apa? Dia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun dikatai seperti itu, dia tetap merendahkan diri dan akan menjawab. Maka perempuan itu menjawab dan berkata kepadanya, ya Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja itu makan dari remah-remah anak-anak itu. Ya Tuhan, anjing ini makan remah-remah. Dan karena perkataan ini, akhirnya Tuhan pun mengatakan, pergilah, setan sudah keluar dari anakmu. Dan ketika perempuan ini pergi ke rumahnya dan didapati sungguh setan itu sudah keluar dari anak perempuan ini. Dan anak ini pun berbaring di atas tempat tidur. Perempuan Sirofenisia ini gak minta haknya, tapi dia minta kemurahan Tuhan. Ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, tolong Tuhan anakku ini. Dan ketika dia mendapatkan kemurahan Tuhan, dia pun bersuka cita. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita melihat Ahab. Istananya itu dekat kebun daripada kebun anggur dari kepunyaan Nabot di Israel. Dan Ahab ingin tanah itu untuk apa? Diganti dengan kebun sayur. Jadi dia datang kepada Nabot supaya tanahnya itu mau dia ganti. Kalau perlu dia mau beli, berapapun akan aku beli. Tapi Nabot berkata, gak bisa, ini warisan nenek moyang. Sudah diajarkan tidak boleh memindahkan batas daripada tanah yang sudah diberikan. Sebab itu Nabot pun tidak mau menjual kebun anggur ini kepada Ahab. Dan akhirnya Ahab pun jadi sedih. Dia pun berbaring di tempat tidurnya, melungkupkan mukanya, enggak mau makan. Isabel istrinya datang, mengapa engkau bersusah, mengapa engkau enggak mau makan? Dia pun menjawab, itu loh kebun anggurnya Nabot, aku ingin, aku mau ganti, aku mau beli, tapi Nabot enggak mau, sebab itu warisan nenek moyangnya. Isabel pun membuat siasat. Isabel pun, kamu ini raja, kamu ini berkuasa, kamu itu bisa atur semuanya. Dan dengan siasat yang licik, dengan fitnahan yang kejam, akhirnya kita lihat Nabot difitnah dan dilempar batu sampai mati. Karena pekerjaan Isabel. Lalu sesudah itu Ahab pun pergi ke kebun anggur Nabot. Dan ketika Ahab datang ke situ bersuka cita sebab dia mendapatkan kebun anggur itu. Dan kemudian Tuhan mengutus Elia orang Tisbe untuk datang kepada Ahab menegur terang-terangan. Dan apa yang dikatakan oleh Ahab, demikian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Jadi keluarga Ahab, anak-anak semuanya yang laki-laki akan dilenyapkan, dihabiskan semuanya. Ketika Ahab mendengar seperti demikian, apa yang terjadi? Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-27, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Ayat yang ke-29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Kita lihat Ahab ketika dia merendahkan diri sampai sedemikian rupa. Kalau menurut hukum Taurat,
nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Tapi ketika Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang yang sejahat Ahab ini diberi pengampunan. Allah suka mengampuni, asalkan orang itu bertobat sungguh-sungguh. Dalam Mika pasal 7 ayat 18, silakan dibaca, Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ya, ini Allah kita. Dia mau mengampuni. Betapa senangnya Ahab ketika dia diampuni. Dia nggak jadi dibinasakan, baik dirinya, anaknya, keluarganya. Saat itu dia betul-betul bergembira. Karena apa? Tuhan mengampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Mengapa Allah mempunyai kemurahan yang begitu besar? Orang yang jahat masih diampuni oleh Tuhan. Karena Allah itu kasih adanya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, ia yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas di sini dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah bukan mempunyai sifat kasih, bukan. Tapi Allah itu kasih. Keadaannya, pribadinya, hidupnya itu kasih adanya. Dia itu kasih, sumber kasih ilahi, dan kasihnya tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ini kasih Allah, tidak berubah sebab dia kasih. Bukan mempunyai sifat kasih, tapi dia kasih. Dan kasihnya tidak menuntut syarat. Sehingga apa? Dia dapat mencintai musuh-musuhnya. Meskipun orang itu memfitnah dia, meskipun orang itu meninggalkan dia, meskipun orang itu jauh daripadanya, meskipun orang itu berani kepadanya, meskipun orang itu berbuat dosa, jahat kepada dia. Yang keluar dari Allah adalah kasih. Kasih. Ini kasih yang betul. Tidak dapat berubah jadi benci, tapi tetap kasih. Sebab itu ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib menggantikan dosa kita, dia pun berkata kepada Bapaknya dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Ini yang dilakukan oleh Allah.
Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab ketika kita masih menjadi seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian putranya. Maka terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih jauh dari Tuhan, waktu kita masih memberontak, Allah mendamaikan kita. Tuhan mendamaikan kita dengan Allah. Luar biasa kasih ini. Kenapa? Allah itu penuh dengan kemurahan. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai yang kelima, tapi Allah yang kaya dengan kemurahan, oleh kasih-Nya yang sangat besar mengasihi kita, bahkan ketika kita mati di dalam pelanggaran, Ia telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Bukan kekuatan kita, tapi karena kemurahan. Karena anugerah Tuhan. Kasih itu tanpa syarat. Meskipun jahat, meskipun dosa, meskipun berzina, meskipun memberontak, Allah tetap mengasihi kita. Mengapa? Sebab Allah itu kasih. Seluruhnya kasih. Dialah kasih yang sejati. Tidak ada kebencian di dalam Dia. Beda dengan kasih manusia. Kalau kasih manusia itu ada dengan persyaratan, ada syaratnya. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-46. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Manusia kasih karena ada sesuatu. Karena dia orang tuaku. Karena dia saudaraku, karena dia keluargaku, karena dia sahabatku, karena apa? Teman baikku, karena dia istriku, karena dia suamiku, karena dia anakku. Itu kasih manusiawi, ada syaratnya. Tapi kalau kasih ilahi, meskipun musuh, tetap dikasihi, tetap dicintai, tetap diampuni. Itu kasih ilahi. Manusia itu mempunyai dua perkara, yaitu kasih atau benci. Kalau kamu baik, kalau kamu nurut, kalau kamu cinta, aku mengasihi. Tapi kalau kamu jahat, kalau kamu menyakiti, kalau kamu fitnah, ya aku benci. Itu manusia. Karena apa? Ada kasih, bukan kasih. Tergantung lihat sikonnya. Kalau dia baik, ya mengasihi. Kalau nggak baik, ya dia jadi benci. Itu manusia. Ada kasih, bukan kasih. Dan seringkali kasih manusia ini sedikit. Bahkan habis. Dan Matius pasal 24 ayat yang ke-12, silakan dibaca. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan sebab kedurhakaan makin bertambah-tambah, maka kasih banyak orang menjadi dingin. Ini yang terjadi. Kasih banyak orang jadi dingin, jadi tawar. Suami istri yang seharusnya berkasih-kasihan, yang seharusnya bisa kupandang wajahmu. Nah, ya kan? Kulihat wajahmu luar biasa. Tapi karena kasihnya bocor, kasihnya tawar, meskipun satu ranjang. Satu hadap kanan, satu hadap kiri. Nggak mau melihat satu dengan yang lain. Kenapa? Kasihnya bocor. Kasihnya jadi dingin. Kalau dalam Allah, nggak ada gelap. Nggak ada dosa. Nggak ada benci. Kasih adanya. Dan kita rindukan kasih seperti ini. Kalau kasih Allah memenuhi kehidupan kita. Kalau kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Meskipun kita dikata-katai, meskipun kita dipukulin, meskipun kita dijahatin, kasih itu bisa mengalir. Kasih itu bisa tetap ada dalam kehidupan kita. Mengalir kasih dari surga. Mintalah kepada Bapa di surga. Kita pujikan kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Alirkan kasih-Mu Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. Alirkan kasih-Mu kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Luar biasa. Ketika kita merindukan, kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih itu pun hadir. Kasih itu pun ada dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan itu tidak mempermalukan, sebab kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai kasih seperti Allah tanpa syarat. Ini. Jadi kalau Roh Kudus ada, kasih itu limpah. Salah satu buah roh yaitu kasih. Jadi selama Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, yang keluar adalah kasih. Dan kasih Allah ini siap untuk berkorban. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih itu mau korban. Seringkali orang Kristen, pengikut Kristus sulit diisi dengan kasih. Mengapa? Sebab nggak mau berkorban. Ketika diajarkan harus pikul salib. Sebagai pengikut Tuhan, kalau kamu mau mengiring Yesus, pikul salib setiap hari, lalu mengikut aku. Diajarkan tentang salib ini. Beberapa orang mau, tapi beberapa, buat apa salib ini? Buat apa menderita? Apalagi anak-anak. Ya kan, ketika diberi salib, nggak mau, nggak enak, sakit. Buat apa? Yang penting sukacita, yang penting bergembira.
Apalagi Tuhan masih lama datangnya. Tuhan tidak datang-datang. Buat apa sih kita pikul salib? Kan Tuhan Yesus sudah pikul salib. Semua kan sudah ditanggung Tuhan. Sekarang kita kan tinggal bebas, gak perlu salib lagi. Ini banyak yang mengajarkan seperti demikian. Gak perlu pikul salib lagi, gak perlu menderita lagi. Salah, hati-hati terhadap pelajaran seperti demikian. Kasih yang betul itu siap berkorban. Ini kasih dari Allah. Kasih dari manusia seringkali karena ada imbalannya atau mengharapkan imbalan. Dia mengasihi karena ada maksud tertentu, itu seringkali terjadi. Tapi ketika orang itu ketika diharapkan tidak memberi sesuatu, lalu timbul kekecewaan, timbul tidak suka kepada orang itu. Apalagi ketika orang itu mengkata-katai dia, orang itu memfitnah dia. Akhirnya apa? Timbul sesuatu yang gak enak dalam hidupnya. Itu bukan kasih dari Allah. Tapi kasih yang betul. Meskipun dipukul, meskipun difitnah, meskipun dikata-katai, meskipun diancam, meskipun dirugikan dan sebagainya. Dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi. Orang yang hidup seperti demikian, itu indah. Dimanapun dia berada, hidupnya itu menjadi berkat. Sebab di atas semuanya, kenakanlah kasih yang mengikat dengan sempurna. Ketika suami istri, anak orang tua saling mengasihi satu dengan yang lain, itu begitu indah. Kasih itu gak pernah habis, 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Dan tinggal 3, yaitu iman, harap, kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kalau ada kasih, luar biasa. Hidup ini jadi segar, hidup ini jadi berarti, hidup ini jadi berguna, bermanfaat. Sebab di mana ada kasih, ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada pengampunan, ada banyak hal yang indah ketika orang itu bisa mengasihi satu dengan yang lain. Sekarang bagaimana kemurahan Allah kepada manusia? Kemurahan Allah itu sama. Tuhan gak membeda-bedakan. Roma pasal 2 ayat yang ke-11. Sebab Allah tidak membedakan orang. Tapi tiap manusia yang menerima berbeda. Tergantung keadaannya. Sebab itu kita lihat kemurahan Tuhan atau kasih Tuhan kepada orang yang berdosa. Atau kepada orang yang sudah dibenarkan tapi berdosa. Atau orang yang tetap bertekun dalam kesucian Tuhan. Itu berbeda. Yang pertama kita lihat, kepada orang berdosa, Tuhan memberi kemurahan itu sangat-sangat limpah. Diampuni dosa-dosanya. Kalau kita lihat gambar ini, ada 2 orang penjahat, yang satu pun ikut ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ikut mengolok-ngolok Tuhan. Ya kan? Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu. Tapi yang di sampingnya, penjahat yang di sampingnya pun menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut kepada Allah, sedangkan engkau berada di bawah hukuman yang sama? Bagi kita, memang penjahat, ya kan? Ini memang adil, sebab kita menerima balasan yang sepadan dengan perbuatan kita. Tapi orang ini gak melakukan sesuatu kesalahan pun. Penjahat ini menyadari, dia salah, dia jahat, dia dihukum mati pantas, dia mati pun pantas. Penjahat satunya mengatakan seperti demikian. Tapi di saat-saat terakhir sebelum dia mati, dia membela Tuhan. Dan dia pun berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah saya apabila engkau tiba di dalam kerajaan-Mu. Dan Tuhan pun mengatakan, aku berkata kepadamu, hari ini engkau ada dengan aku di dalam Firdaus. Kurang beberapa jam mati, dia minta ampun. Yang terjadi apa? Penjahat yang di sebelah Tuhan itu masuk di dalam Firdaus bersama dengan Tuhan. Kemurahannya itu luar biasa. Yang seharusnya mati dalam dosa, yang seharusnya mati dalam neraka, yang seharusnya mati karena kejahatannya. Masuk dalam neraka. Tuhan bisa pindahkan kurang beberapa jam. Masuk di dalam Firdaus.
Sebab itu ketika saya mendoakan orang beberapa waktu yang lalu pun, ketika saya kurang kenal orang itu, sebelum berdoa saya tanya, orang ini sudah percaya Tuhan belum? Sudah. Lalu sekarang bagaimana? Undur. Lalu, iya pakai kuasa kegelapan yang lain supaya dia sembuh. Sebelum saya berdoa, saya minta ampun lebih dulu. Saya katakan, ya kan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni, asalkan bertobat sungguh-sungguh. Meskipun saat itu dia nggak sadar, sudah terbaring lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan meskipun orang itu nggak sadar, tapi rohnya masih bisa mendengar. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tuh mau ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Setelah saya mintakan ampun, saya tuntun dia dalam hati supaya dia itu sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyesali kesalahannya, sungguh-sungguh bertobat. Lalu langkah selanjutnya saya minta kemurahan Tuhan. Tuhan tolong beri kesempatan anakmu ini untuk boleh sadar, untuk anakmu ini boleh hidup kembali. Supaya apa? Dia sungguh-sungguh masih menghasilkan buah. Jadi saya minta kesembuhan buat Tuhan. Jadi yang pertama, minta ampun lebih dulu. Lalu sesudah diampuni, darah Tuhan tercurah, baru minta kemurahan Tuhan. Supaya Tuhan membuktikan bilurnya yang berkuasa. Ini yang terjadi. Lalu yang kedua, contoh yang kedua buat orang yang berdosa. Kita tahu perempuan berzina. Dia sungguh-sungguh bertobat. Tuhan juga lepaskan dari hukuman. Saat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memaksa seorang perempuan yang kedapatan dalam perzinahan ini dibawa, diseret, diletakkan di tengah-tengah kerumunan mereka. Di mana ada Tuhan Yesus berada. Lalu mereka pun berkata, menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Mereka mendesak kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menurutmu? Ayo silakan jawab. Menurut hukum Taurat, Tuhan Yesus diadu dengan hukum Taurat. Tuhan pun menulis ke tanah. Tapi mereka terus memaksa Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit tegak. Dan Tuhan pun berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan ambil batu, lempar perempuan itu pertama kali. Lalu Tuhan Yesus duduk kembali, dia membungkuk lagi dan menulis ke tanah. Dan satu persatu, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, dari mulai yang tua, mulai pergi meninggalkan perempuan itu. Satu persatu mulai menjauhi perempuan itu. Tinggal Tuhan Yesus seorang diri. Lalu Tuhan pun menegakkan dirinya dalam Yohanes 8 ayat yang ke-10. Dan melihat seorang perempuan pun, kecuali perempuan itu berkatalah kepadanya, hai perempuan, di manakah penuduh-penuduhmu itu? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Tuhan berkata kepada perempuan ini. Dan perempuan ini mengatakan, enggak ada seorang pun Tuhan. Dan Yesus pun berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa.
Dia bisa ambil batu itu, dia bisa lempar perempuan itu. Tapi Tuhan pun mengatakan, aku pun enggak menghukum engkau. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau orang itu berbuat dosa lagi, akan jadi sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang sudah terjadi. Sebab itu pesan Tuhan tegas. Ketika sudah diampuni dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, contoh yang ketiga, kita lihat Niniwe. Kejahatannya itu sudah sampai kepada Bapa di surga. Sangat-sangat jahat. Sebab itu Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Dan ketika Yunus datang di sana, dia pun mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Kalau kamu tidak mau bertobat, Tuhan akan tunggang balikan. Dan ketika mereka itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus, yang terjadi apa? Mulai dari raja sampai binatang, mereka itu menyesal, mereka itu bertobat, mereka pakai kain kabung. Dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Betul-betul bertobat. Dan ketika Tuhan tuh melihat pertobatan orang Niniwe ini, apa yang terjadi? Gak jadi dihukum. Seharusnya dia seperti Sodom dan Gomora, mendapatkan hukuman. Tapi karena orang-orang Niniwe ini bertobat sungguh-sungguh, tidak jadi dihukum. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Kita lihat selanjutnya juga Paulus. Ini orang yang jahat. Menangkapi pengikut-pengikut Tuhan. Ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dibunuh, bahkan Stefanus pun dirajam batu, dia setuju. Lalu dia membawa surat untuk pergi ke tempat yang lain. Supaya apa? Sama, menangkap, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi apa? Di tengah jalan, ketika dia hendak pergi ke Damsyik, tiba-tiba sebuah cahaya dari langit itu berserinar mengelilingi Paulus. Dan Tuhan pun berkata kepada Saul, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Ini orang jahat, pembunuh, musuh daripada orang-orang pengikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan panggil orang jahat ini. Tuhan ampuni orang jahat ini. Bahkan Tuhan mau pakai orang jahat ini untuk menjadi alatnya. Sebab itu Tuhan suruh Ananias, kamu pergi kepada Saulus. Dia mendapatkan penglihatan yang sama, kamu datang. Doakan dia supaya matanya celik kembali. Sebab Saul ini menjadi bejana pilihan bagiku untuk menanggung namaku di hadapan orang-orang kafir dan raja-raja serta putra-putra Israel. Orang jahat, pembunuh, dipakai oleh Tuhan jadi penginjil yang luar biasa. Ini Saulus. Sakeus, pemungut cukai, dia seringkali ambil uang lebih banyak daripada biasanya. Ketika Tuhan Yesus lewat, dia pun rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Karena dia pendek, dia pun naik atas pohon ara. Ketika Tuhan lewat, yang terjadi apa? Tuhan panggil Sakeus, Sakeus turunlah. Hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Hari ini aku tinggal di rumahmu. Ini pemungut cukai, orang yang suka korupsi. Tuhan mau panggil. Dan yang terjadi apa? Ketika dipanggil oleh Tuhan, Sakeus pun bertobat. Dan dia tunjukkan dalam Lukas 19 ayat yang ke-8, lihatlah Tuhan, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Dan jika saya telah mengambil sesuatu dari seseorang dengan tuduhan palsu, saya akan mengembalikannya 4 kali ganda. Hartanya yang banyak separuh dibagikan kepada orang miskin. Dan yang pernah ditipu 4 kali diganti. Sakeus rela miskin sekarang. Karena bertemu Tuhan. Kenapa? Jiwanya sudah diselamatkan. Ternyata dengan banyaknya uang, banyaknya harta, dia tetap kosong. Dia tetap tidak bahagia.
tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia berubah, dia pun bersuka cita. Dan ini yang dilakukan oleh Putra Manusia, datang mencari, menyelamatkan yang terhilang. Allah itu suka mengampuni. Mazmur 86 ayat yang kelima. Karena Engkau ya Tuhan baik dan Engkau suka mengampuni, besarlah kemurahan-Mu akan segala orang yang berseru kepadamu. Jadi prinsipnya kemurahan Tuhan buat orang yang berdosa, yaitu supaya orang itu bertobat. Roma pasal 2 ayat yang keempat, atau engkau hinakankah kelimpahan kemurahannya, kesabaran dan ketabahannya untuk menderita? Tiadakah engkau mengetahui bahwa kemurahan Allah itu maksudnya menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kemurahan Allah itu maksudnya supaya orang itu bertobat, memperbaiki, datang kepada Tuhan. Dan ketika orang itu bertobat, yang terjadi apa? Tuhan beri lagi kemurahan Tuhan, Tuhan tambahkan lagi kemurahannya. Sehingga apa? Hidupnya jadi limpah. Tapi ketika orang itu dapat kemurahan Tuhan, tetap main-main dalam dosa, dia tetap keras hati, akhirnya apa? Kemurahan Tuhan itu habis. Dan dia pun akan binasa. Contoh Firaun. Tuhan tuh beri kemurahan itu sampai luar biasa. Tuhan beri bela-bela itu sampai 10. Air menjadi darah, katak naik ke atas air, ada nyamuk yang menggigit, ada lalat pikat, kemudian ada bala sampar, kemudian juga ada bisul yang menyakitkan, ada hujan es, ada belalang yang makan habis semuanya, ada kelam, bahkan ada kematian anak sulung daripada semua bangsa Mesir. Sudah dihukum. Tapi apa? Tetap keras hati, nggak mau bertobat. Ya sudah, kemurahan Tuhan habis. Akhirnya apa? Firaun dan bangsa Mesir dibinasakan. Keluaran 14 ayat yang ke-28, silakan dibaca. Keluaran 14 ayat yang ke-28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Dibinasakan semua. Jadi kemurahan Tuhan itu bukan peluang untuk berbuat dosa. Bukan untuk main-main di dalam dosa. Bukan. Tapi kalau batasnya yang sudah ditentukan itu lewat, dia pun akan binasa. Oh, buktinya aku nggak apa-apa tuh sekarang. Sekarang. Dilanjutkan, binasa. Itu yang terjadi. Jangan permainkan kemurahan Allah. Apalagi orang yang sengaja mau berdosa. Maka kesempatan ini untuk berdosa, baginya tidak ada ampun. Ibrani 10 ayat yang ke-26, silakan. Sebab jikalau kita berbuat dosa dengan sengaja, sesudah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban karena dosa. Tidak ada lagi korban karena dosa. Kenapa? Sengaja. Kalau orang itu sengaja memilih dosa, sengaja, nggak ada lagi korban karena dosa. Sebab itu orang yang sengaja berbuat dosa, dia akan tertuduh seumur hidup. Dia akan tertekan seumur hidup. Sebab apa? Sengaja berbuat dosa. Orang yang memilih dosa, biarpun untuk sementara, satu kali dia akan meluncur dan tahu-tahu sudah terlambat. Gak bisa bertobat lagi. Gak bisa kembali kepada Tuhan lagi. Tahu-tahu binasa. Permulaan ketika timbul dalam pikiran. Orang berbuat dosa itu gak langsung jatuh dalam dosa, tidak. Semua dimulai dalam pikiran. Iblis panahkan panah berapinya. Ketika timbul dalam pikiran, dibiarkan, ingin. Lalu dia buai, akhirnya dia jatuh dalam dosa.
Tapi ketika mulai masuk dalam pikiran sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak, aku nggak mau. Gampang, mudah, aku nggak mau berbuat dosa. Sebab itu di akhir zaman ini yang suci makin suci. Sebab mulai dalam pikiran pun dia nggak mau berbuat dosa. Ketika dia disakiti, dia nggak mau membalas. Itu bagiannya Tuhan. Ketika dia difitnah, dia serahkan semua kepada Tuhan. Ketika dia merasakan gak keadilan, dia serahkan semua kepada Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Dia nggak mau berbuat dosa. Aman. Tapi kalau terus dipanakan panah berapi, dia ingin. Akhirnya pas sulit dan selanjutnya nggak mungkin dan akhirnya nggak bisa kembali lagi. Binasa. Nggak sempat, nggak memakai kemurahan Allah. Dihukum oleh Tuhan. Sebab itu jangan, sekali lagi, jangan sia-siakan kemurahan Allah. Ini buat orang yang berdosa. Lalu yang kedua, buat orang yang benar, yang berdosa dan sungguh-sungguh bertobat, kemurahan Allah itu juga luar biasa. Kita lihat 3 contoh, Samson, anak terhilang, Daud dan Batseba. Yang pertama Samson. Kita tahu bagaimana kehidupan Samson. Kuat. Musuh-musuhnya pun dihancurkan. Begitu banyak orang dibunuh oleh Samson. Tapi akhirnya dia pun karena berdosa sudah sampai waktunya jadi lemah. Roh Tuhan tidak ada lagi ada padanya. Ditinggalkan oleh Tuhan. Dia menjadi orang biasa lagi. Ditangkap, diikat, matanya dicungkil. Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh, Roh Tuhan kembali kepada Samson. Dan yang terjadi apa? Dia menjadi kuat lagi. Dia menjadi gagah perkasa lagi. Dan dia menyesali sungguh-sungguh pertobatannya. Enggak apa-apa sudah. Meskipun saya harus mati dengan orang Filistin, enggak apa-apa. Ini yang terjadi. Dan Samson pun berkata, baiklah aku mati bersama dengan segala orang Filistin ini. Lalu tunduklah ia dengan gagahnya, maka robohlah rumah itu menimpa segala penghulu dan orang banyak yang di dalamnya. Yang dibunuh Samson pada akhir hidupnya lebih banyak daripada waktu dia hidup. Karena apa? Samson bertobat sungguh-sungguh. Samson Tuhan ampuni. Tapi sayang, seharusnya riwayat hidupnya itu begitu indah, begitu panjang. Tapi gara-gara berdosa, jatuh, berhenti. Untungnya masih bertobat. Tuhan masih ampuni. Lalu yang kedua, anak yang terhilang. Dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-24. Ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak. Yang lebih muda minta kepada bapaknya, bapak berikan bagian saya. Lalu bapaknya pun nurutin, diberikan kepada anak yang lebih muda ini. Dan anak yang lebih muda ini pun akhirnya pergi ke luar negeri dan di sana menghabiskan hartanya, hidupnya berfoya-foya senang-senang. Ini yang terjadi. Ketika tiba waktunya, akhirnya hartanya habis dan dia pun mulai kelaparan. Sebab saat itu di negeri itu juga kelaparan, dia pun kekurangan. Mau cari makan enggak bisa. Mau cari kerja sulit. Dan akhirnya orang-orang yang melihat dia yang begitu kasihan, oke, silakan gembalakan babi. Dia pun menggembalakan babi. Tengah-tengah menggembalakan, perutnya sangat lapar. Dia pun ingin makan makanan babi itu. Tapi tidak boleh. Lalu dia pun mulai merenungkan. Betapa enaknya ya di rumah bapakku, di sana banyak hamba bapakku limpah dengan roti. Tapi di sini saya mati kelaparan. Dah lebih baik saya bangkit, saya pergi kembali kepada Bapak dan saya akui semua kesalahan, semua dosa saya. Akhirnya anak yang lebih muda ini pun pergi pulang ke rumah bapaknya. Dan ketika bapaknya melihat dari jauh, bapaknya itu lari, lalu memeluk lehernya dan mencium anaknya ini. Dan putra ini pun mengatakan, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga di hadapanmu dan tidak layak disebut putramu. Tapi bapaknya apa yang terjadi? Dia diberi jubah
yang terbaik, dikenakan sebuah cincin, diberi kasut pada kakinya, bahkan dipotongkan lembu untuk makan dan bersukacita. Karena putraku yang telah mati hidup kembali, dia ditemukan dan mereka bersukaria. Ini anak bungsu, anak yang muda, yang seharusnya sudah dibuang karena berbuat dosa, karena minta warisan lebih dulu, enggak punya apa-apa. Bapak yang kasih ketika dia bertobat, Tuhan pun ampuni. Dia pun berikan kemurahan. Kita lihat juga Daud dan Betseba. Ini, dia membunuh Uria. Tapi ketika sungguh-sungguh bertobat, hukuman tetap jalan. Tapi Daud diampuni. Heran, begitu heran. Ketika Daud melihat Betseba, Daud tertarik. Lalu apa? Dalam 2 Samuel 11 ayat yang keempat, Daud menyuruh orang mengambil dia. Dipanggil, supaya Betseba datang. Loh, Betseba nurut, datang kepada Daud. Diajak tidur sama Daud, nurut. Gak mengatakan, loh aku sudah punya suami, aku gak mau. Aku mau setia pada suamiku. Enggak, nurut. Daud berdosa, Betseba juga berdosa. Daud merasa bersalah, lalu menyuruh supaya Uria pulang. Tapi Uria pun enggak mau datang kepada istrinya sebab masa perang. Lalu Daud pun menyuruh membuat surat, sampaikan kepada Yoab supaya apa? Uria ditempatkan tempat yang paling depan supaya dia terbunuh mati. Dan akhirnya apa? Uria pun mati dalam pertempuran. Dan berita ini disampaikan kepada Daud. Apa Allah diam saja? Tidak. Tuhan pun menyuruh Nabi Nathan menegur Daud. Engkaulah orang itu yang berbuat dosa, yang merampas domba orang lain. Ketika ditegur oleh Nathan, Daud pun menyadari, iya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku orang yang jahat, aku orang yang membunuh. Ketika Daud bertobat sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosanya, Nathan pun berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau enggak akan mati. Tapi karena berdosa, walaupun demikian, karena dengan engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akhirnya mati. Anak yang dilahirkan dengan Betseba yang pertama mati. Betseba sedih. Setelah Betseba sedih, kemudian Daud pun datang lagi kepada Betseba, mengambil Betseba sebagai istrinya, menghampiri Betseba dan melahirkan anak yang diberi nama Salomo. Herannya, dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-24, kepada anak itu Tuhan mengasihi. Loh, ini anak daripada Betseba dan Daud. Tuhan mengasihi. Luar biasa. Ketika orang itu bertobat sungguh-sungguh, sekali lagi bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pun berkemurahan. Dari reruntuhan hidup orang berdosa, Tuhan masih bisa susun menjadi sesuatu yang baik. Jadi prinsip kemurahan Allah ini seharusnya celaka akibat dosa dan kejahatannya, tapi karena berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan cintai, Tuhan berkati, Tuhan limpahi, Tuhan selamatkan. Kenapa? Berseru kepada Tuhan. Yunus memberontak kepada Tuhan. Dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Seharusnya dia tenggelam. Ketika dia berseru kepada Tuhan, yang seharusnya mati tenggelam, yang seharusnya mati dalam perut ikan, Tuhan kasih kesempatan kedua untuk dia tetap menjadi penginjil di kota Niniwe. Dan kota Niniwe pun bertobat. Tuhan kasih kesempatan. Kemurahan Tuhan seharusnya binasa, tidak jadi binasa.
Oleh anugerah Tuhan, kita pun juga yang seharusnya binasa, yang seharusnya masuk neraka. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita pun diperdamaikan dengan Allah. Kita pun bisa berhubungan dengan Allah. Kita pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kemurahan Tuhan. Tapi ingat, kemurahan ini ada batasnya. Buat orang yang tidak mau bertobat, ada batasnya. Dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-7, silakan dibaca. Kemudian ia berkata kepada pemelihara kebun anggurnya, "Lihatlah, sudah 3 tahun ini aku datang mencari buah dari pohon ara ini dan tidak menemukan apa-apa. Tebanglah, untuk apa ia mensia-siakan tanah itu?" Ya, ada kesempatan 3 tahun. Diberi kesempatan 3 tahun, belum berbuah, ditambahi ekstra kemurahan lagi 1 tahun. Bila tidak berbuah, potong aja. Jadi semua kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Orang Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan sampai 10 kali. Memberontak, gak ada air, berontak, gak ada daging, berontak. Terus bersungut. Ini yang dilakukan oleh orang Israel sampai 10 kali dalam bilangan 14, 22 sampai 23. Akhirnya apa? Mereka dilarang masuk lagi ke negeri Kanaan. Dihukum oleh Tuhan. Kena tabera, api menyala dalam Tuhan. Mereka dibakar hidup-hidupan. Mereka kena bala sehingga banyak yang mati bangsa Israel. Itu yang terjadi, dihukum. Sehingga apa? Mereka yang keluar daripada Mesir, umur 20 tahun ke atas, kecuali Yusak dan Kaleb, semuanya mati. Jadi ada batasnya kemurahan Tuhan. Ada perbedaan ukuran. Lebih jahat, lebih lama dalam dosa, lebih keras hati, gak mau bertobat, akhirnya dipotong. Kita lihat Belsasar, raja orang Kasdim. Sampai Tuhan menulis mene tekel ufarsim. Masa pemerintahanku telah diakhiri. Karena apa? Didapati terlalu ringan. Dan kerajaan Tuhanku akan diberikan kepada orang Medi Parsi. Ini Belsasar. Berbuat dosa. Sudah diingatkan oleh Tuhan gak bertobat. Tapi tetap berbuat dosa. Dan akhirnya apa? Hari itu juga dia mati. Orang-orang Sodom dan Gomora juga sama. Diperingati gak mau bertobat. Banyak keluh kesahnya, dosanya sudah melebihi batas, akhirnya apa? Hukuman dijalankan. Lut dan kedua anaknya yang selamat. Orang-orang zaman Nuh juga sama. Dalam 1 Petrus 3:20, yang dulu tidak taat, yaitu ketika pada zaman Nuh, dengan sabar Allah menanti mereka sementara batra itu sedang disiapkan. Ketika Nuh menyiapkan batra itu dia bersaksi, bertobat sungguh-sungguh, kamu jangan terus berbuat dosa. Sebab apa? Tuhan hendak menghukum kamu. Mereka mengolok-olok, no, kamu ini senting. Gak mungkin kita semua itu binatang, gak mungkin. Di mana otakmu? Apalagi kamu bangun batra yang begitu besar di atas gunung. Gak mungkin. Nuh tetap memperingatkan kepada mereka. Sambil membangun, sambil mengingatkan. Gak mau bertobat. Hukuman pun jatuh. Air bah pun mengalir. Hujan pun deras 40 hari 40 malam. Tubir laut pun terbuka semuanya. Sehingga apa? Semuanya dibinasakan. Hanya tinggal 8 orang yang selamat. Kesempatan sudah habis. Sebab itu jangan bermain-main dengan dosa. Lukas 5 ayat 39. Tidak seorang pun yang minum anggur lama dengan segeranya menginginkan yang baru. Sebab yang berkata yang lama lebih baik. Orang sudah minum anggur lama, enggak mau yang baru. Sebab itu jangan icip-icip dosa. Jangan seperti Lot. Ketika dia berpisah dengan Abraham, dia pilih Sodom, dia pilih lembah Yarden. Permulaan Lot pun itu enggak tahan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tapi ia menyelamatkan Lot orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ini Lot ini orang benar. Tapi karena terus di Sodom, terus keras hati. Padahal Tuhan sudah mengatakan hari ini jangan keras hati. Ini yang dilakukan oleh Lot.
Bahkan dia tinggal di depan pintu gerbang, menjadi orang terhormat di Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Tuhan pun binasakan. Jadi buat orang yang beriman, tapi bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni. Tapi kalau orang itu tetap keras hati, dia pun akan binasa. Selanjutnya yang ketiga, kemurahan Tuhan kita lihat buat orang yang berdosa dan orang benar berdosa, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Lebih-lebih untuk orang yang benar dan setiawan. Apa yang terjadi? Mazmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kemurahan Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas segala orang yang takut akan Dia, dan setianya pun adalah dengan anak cucu cicit mereka itu. Luar biasa. Orang yang benar, orang yang setia, kemurahannya itu terus-menerus mengalir dalam kehidupannya. Saya pun mendapatkan kemurahan Tuhan itu berulang-ulang sampai, siapa saya ini? Kok bisa? Ketika ada benjolan di leher saya, di biopsi, dan ternyata benjolan itu hasil biopsi mengatakan ganas. Dia berseru, minta kemurahan Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Sambil saya bayangkan Tuhan yang berkuasa, tangannya tempel atas benjolan saya. Saya nyanyikan berulang-ulang sambil pikiran saya ini tangannya menempel di atas benjolan saya. Dan ketika tangannya itu nempel di atas benjolan itu, saya merasakan ada satu kedamaian, saya merasakan ada satu kesukaan, saya merasakan ada satu aliran yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kemurahan Tuhan, 1 bulan benjolan itu lenyap, sembuh. Ada juga ketika saya mengalami sakit pinggang, luar biasa. Dari ruas yang ketiga dan keempat mungkin karena melesek, ya kan. Sakitnya luar biasa, berdiri lama nggak bisa. Sampai saya harus ketika menyampaikan firman Tuhan pun saya harus duduk. Pernah sekali saya harus duduk, kenapa? Sakitnya luar biasa. Saya minta kemurahan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan pada waktu puji-pujian ketika saya duduk di sebelah selatan, bangku sebelah selatan, pada waktu semua memuji Tuhan, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Hari, kamu berdiri." Ketika saya berdiri, sakit itu lenyap seketika. Kemurahan Tuhan itu terjadi. Buat orang yang setiawan, kemurahan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan anak cucunya pun dapat kemurahan. Anak saya pun berulang-ulang mendapatkan kemurahan. Ketika dia ulangannya merasa diri nggak sanggup, nggak mampu. Saya pun mengajarkan, ayo kita sama-sama berdoa. Saya minta Tuhan, saya sudah berusaha, anak saya sudah berusaha Tuhan. Tolong Tuhan kau tambahkan, Tuhan tolong tambahkan. Ketika dibagi, hasilnya penuh dengan kemurahan. Nilainya baik. Anak cucunya pun dapat kemurahan. Kalau kita terus hidup dengan kemurahan Tuhan, luar biasa. Di mana-mana kita merasakan, tiap hari kebajikan, kemurahan mengikuti daku sepanjang umur hidupku. Indah, luar biasa. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kita. Sampai orang-orang heran, kok bisa ya? Hari kok bisa ya? Bukan saya. Sekali lagi bukan saya. Kemurahan Tuhan. Kalau kita tetap setia, Tuhan tuh gak membedakan orang. Hanya kita setia enggak. Kalau kita tetap setia, Tuhan pun menambahkan. Sebab apa? Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Penderitaan masa sekarang ini gak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan ke dalam kita.
Kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita dapat kemurahan itu luar biasa. Meskipun kadang-kadang dalam tanda kutip untuk sementara kita menderita. Tapi selanjutnya kita pun mendapatkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Enggak sebanding. Jadi prinsip kemurahan Tuhan yaitu kita ditambahi. Berlimpah-limpah. Enggak sebanding dalam dunia terutama nanti dalam kekekalan. Saya bukan orang yang pandai bicara. Saya bukan orang yang berani di depan mimbar, bukan. Saya bisa seperti sekarang karena kemurahan Tuhan. Lebih baik di belakang layar, lebih aman. Enggak di depan, sebab kalau di depan ini seringkali panahnya itu banyak. Orang yang enggak senang pun itu banyak. Kalau di belakang enggak ada musuh-musuhnya. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini. Ini kemurahan Tuhan. Sekarang mengapa kita harus murah hati? Yang pertama, sebab Bapak kita itu juga murah hati. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, sebab itu hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu juga murah hati. Allah itu kasih. Dan kasih salah satu adalah murah hati. Ini yang terjadi. Sebab itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi kepada Allah, sama tetangga pun kita juga harus mengasihi. Jangan diajak musuhan, disapa yang manis. Namanya kita hidup bertetangga dengan tetangga yang baik, yang rukun. Ya kan? Mungkin ada kekurangan satu dengan yang lain, ya sudah ampuni. Kalau perlu sesuatu kita datangi rumahnya, kita doakan dia, kita beri sesuatu, kita jalin hubungan yang baik dengan tetangga. Kasih, itu ada wujud nyatanya. Bukan kita pegel, bukan kita mangkel, bukan kita jengkel dengan tetangga kita, bukan. Kasihi, kasihi. Orang yang murah hati pada sekitarnya, Allah pun akan berkemurahan kepadanya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang bermurah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Kalau kita murah hati, akhirnya apa? Dapat kemurahan. Dari siapa? Allah. Luar biasa. Ketika kita memberi seseorang, mungkin 5, kita korban 5. Apa yang terjadi? Tuhan bisa beri kita itu jadi 50. Bahkan Tuhan itu bisa beri kita itu jadi 100. Berlipat-lipat kali ganda. Korbannya cuma 5. Tapi Allah berinya itu 10 sampai 100 kali lipat. Allah memberikan kepada kita. Sebab itu gunakan kesempatan ini. Kemurahan ini baik-baik. Sebab Matius 13 ayat yang ke-12. Karena barang siapa yang mempunyai, artinya kemurahan, kepadanya akan diberi lagi. Ia akan mempunyainya dengan berlimpah. Tapi barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa saja yang ada padanya. Kita murah hati, kita pun akan ditambah-tambahi oleh Tuhan dengan kemurahan. Luar biasa. Jangan seperti Matius 18 ayat 23 sampai 25 ini. Orang ini hutang kepada raja begitu banyak. 100 talenta, bukan 100, 10.000 talenta. Kalau dihitung, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Kalau hutangnya itu 10.000 talenta, berarti dia hutang itu 60 juta dinar. Dibagi 1 tahun 365 berarti dia 164 tahun kerja. Baru dia bisa membayar hutangnya itu. Ketika raja melihat seperti ini, dia nggak mampu, lalu yang terjadi apa? Ya sudah, aku ampuni, aku lepaskan engkau. Udah, aku bebaskan engkau. Silakan kamu keluar. Ketika hamba ini baru keluar, dia lihat ketemu temannya yang hutang cuma 100 dinar. Tadi hutangnya itu 10.000 talenta, 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau didinarkan itu 60 juta dinar, begitu banyak.
diampuni. Ini cuma utang 100 dinar. Yang terjadi apa? Ditangkap, dicekik. Bayar hutangmu. Temannya ini sujud menyembah, tapi nggak mau. Tetap dibawa, akhirnya apa? Diserahkan di dalam penjara, dimasukkan dalam penjara. Melihat ini teman-teman yang lain akhirnya apa? Memberitahukan kepada raja yang sudah mengampuni. Lalu raja apa? Dipanggil orang itu kembali, dimarahin orang itu. Kamu sudah aku beri kemurahan, kamu sudah aku ampuni, kenapa kamu tidak mau mengampuni? Kenapa kamu tetap berbuat jahat? Akhirnya apa? Sama. Seperti kamu memperlakukan temanmu, kamu pun juga harus sama. Akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Dari diampuni, akhirnya dimasukkan di dalam penjara. Karena apa? Gak mau mengampuni. Pengampunan Tuhan itu luar biasa. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dengan pengorbanan di atas kayu salib. Belajar kita pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab kalau kita nggak mau mengampuni, kalau kita diambil pengampunan dari Tuhan, nggak tahan kita. Kalau sudah diampuni, kita pun harus mengampuni. Ini yang pertama, karena Allah kita mau mengampuni. Lalu yang kedua, mengapa kita harus murah hati? Buah roh itu ada murah hati. Dalam Galatia 5, 22-23, salah satu yang keluar dari buah roh itu adalah murah hati. Jadi ketika orang itu ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, atau dia hidup di dalam ruangan kudus, seperti imam-imam, dia mempunyai satu buah yang menghasilkan 9 macam rasa, yaitu kemurahan. Kalau kita tinggal dalam ruangan kudus, ada kemurahan. Orang yang berjalan dipimpin roh, orang yang ada benih ilahi di dalamnya, salah satu sifat yang ada dalam dirinya adalah kemurahan. Ketika musuh ini lapar, dia beri makan. Ketika musuh ini haus, dia beri minum. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tidak. Tapi justru tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Sebab semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita lihat Mordekai hendak dibunuh oleh Haman. Mordekai tetap tidak berbuat jahat, Mordekai tetap berbuat baik, justru Haman yang akhirnya digantung. Justru Haman yang akhirnya mati. Dan Mordekai akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Semua mendatangkan kebaikan. Rom 8 ayat yang ke-28. Bagi orang yang mengasihi dia. Jangan merasa rugi untuk berkemurahan. Terhadap seorang saudara kita yang kekurangan. Murah hatilah. Bantulah dia. Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Kesimpulannya, kemurahan Allah ini tetap berlaku kepada kita. Kalau kita tetap bertekun dalam kemurahannya. Kalau kita dapat kesempatan berkemurahan tapi tidak atau kita sia-siakan, maka kemurahan Allah akan hilang dari kita. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tapi oleh anugerah Allah saya ada sebagaimana saya ada. Dan anugerahnya kepada saya itu tidak sia-sia. Sebaliknya saya sudah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan saya, melainkan anugerah Allah yang menyertai saya. Kita tundukkan kepala. Kita pujikan. Oleh karena kemurahan Allah Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Jadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. terima kasih Tuhan,
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Musik saja menyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara masih hidup, masih bisa bernapas karena kemurahan Tuhan. Pakai kemurahan ini baik-baik. Jangan sia-siakan. Ada maksud rencana Tuhan memberikan kemurahan ini, supaya kita bisa lebih lagi berkemurahan. Supaya orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Tuhan tidak lama lagi datang. Jumlah orang yang selamat harus digenapi. Jumlah orang yang mendengar Injil harus digenapi. Lewat kehidupan saudara dan saya inilah menjadi saksi-saksinya. Ceritakan kemurahan Tuhan. Yang seharusnya kita masuk di dalam neraka yang gelap, masuk di dalam neraka yang penuh dengan penderitaan, masuk di dalam neraka yang penuh dengan siksaan siang dan malam selama-lamanya. Karena kemurahan Tuhan, kita diangkat, kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita dipindahkan menjadi tempat yang terang. Bahkan saat ini pun kita bisa sehat karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada seperti sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Pakai kemurahan Tuhan ini baik-baik. Pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biar kemurahan-Mu ada juga di dalam kehidupan kami. Sehingga sekeliling kami melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, di dalam usianya
yang semakin hari semakin bertambah. Kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menambah-nambahkan. Sehingga Bapak Ibu Gembala kami boleh tetap sehat, tetap kuat. Seperti Yosua pun, sampai usia 80 tahun pun, kekuatannya tetap sama seperti umur 40 tahun. Engkau berkati Bapak Ibu Gembala kami, beserta dengan seluruh keluarganya. Engkau juga berkati jemaat-Mu di dalam pergumulan hidupnya. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi kami. Engkau sudah memberikan pertolongan bagi kami. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati Bapak Jokowi, para menteri, sampai yang terendah RT RW. Juga para dokter, perawat, semua yang mengerjakan bagian saat ini Tuhan menanggulangi COVID-19. Lalukan Tuhan pandemi ini. Kami tahu Engkau sanggup Tuhan melalukan semuanya. Engkau sanggup menghentikan semuanya. Kau berkati mereka semua Tuhan. Sehingga pandemi ini segera berakhir. Dan kami semua Tuhan bisa bersekutu kembali bersama-sama. Bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bisa bersekutu dengan manis satu dengan yang lain. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhir kebaktian ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa karunia buah roh, boleh nyata dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan terus mau menjadi berkat, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita pujikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
cintaku, buatku berharga. Tukar ku bersorak, ku mau beritakan kasih-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu. Roh yang kudus tinggal dalamku, bangkitkan jiwa yang lelah,